رمضان tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat dan rahmat bagi kita semuanya. Khususnya nikmat iman dan nikmat hidayah. Bapak Ibu pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengangkat sebuah kisah hikmah. Konon suatu saat ada seorang anak yang berjalan di tengah rel. Kemudian si anak itu berjalan di tengah rel, tiba-tiba ada seorang pemuda yang meneriakinya dan atau memberikan informasi pada anak tersebut. "Mas, hati-hati, ada kereta." Tapi ternyata sang anak tersebut tidak segera menoleh. Lalu kemudian pemuda itu mencoba meninggikan lagi nada suaranya. "Mas, hati-hati, di belakang ada kereta." Ternyata si anak tersebut tidak menoleh juga, sampai akhirnya yang ketiga kalinya dia berteriak, "Mas, hati-hati, di belakang ada kereta." Ternyata anak tersebut tetap tidak menoleh, hingga akhirnya sang pemuda tersebut pun bangkit dari tempat duduknya dan akhirnya kemudian mendorong si anak tersebut sampai terjatuh. Dan selang beberapa detik kemudian kereta tersebut lewat. Alhasil sang anak tadi selamat. Namun ketika pertama kali didorong, Anda tentu tahu apa respon yang pertama kali dialami oleh anak tersebut. Mesti dia merasa kaget, mesti dia akan marah, mesti dia akan bingung, loh siapa yang dorong saya. Tapi begitu keretanya itu lewat, barulah si anak tersebut tersadar. Bahkan dia pun bersyukur karena nyawanya selamat. Meskipun dia tadi didorong dan jatuh, meskipun tangannya atau kakinya pun lecet atau luka-luka. Seperti itulah saya menggambarkan tentang nasihat. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kalangan para sahabatnya, "Ad-dinu nasihat," bahwa agama itu adalah nasihat. Kita sebagai umat muslim, kita sebagai orang yang beriman harus merasa senang, harus merasa happy, harus merasa bahagia, hobi mendengarkan nasihat. Karena nasihat itu ibaratnya seperti obat. Ya, obat itu rasanya ada yang manis, ada juga yang pahit. Tapi yang perlu kita ketahui, semua tujuan dari obat itu sama. Sama-sama untuk menyembuhkan. Ya memang rasanya ada yang manis, ada yang pahit juga. Tapi semua tujuannya sama. Begitu pula dengan nasihat. Nasihat itu tujuannya untuk menyembuhkan hati kita. Memang kadang-kadang kita menerima nasihat itu ada yang dengan di situ tutur kata yang manis, tutur kata yang lembut, tutur kata yang mengenakkan hati. Namun terkadang kita juga ada yang menjumpai nasihat yang rasanya itu pahit banget. Tapi apapun itu adalah nasihat. Kita harus menyadarinya, kita harus mau menerima bahwa nasihat itu adalah obat, bahwa ketika ada orang yang memberikan kepada kita nasihat kepada kita, entah di situ nasihatnya manis, entah itu nasihatnya pahit, yang perlu kita sadari adalah itu bukanlah suatu kebetulan. Ketika kita menerima nasihat dari seseorang, entah itu manis ataupun pahit, itu bukanlah suatu kebetulan, karena itu adalah Allah yang menyuruh orang tersebut untuk mereka nasihat kepada diri kita. Allah yang menyuruh orang tersebut memberikan nasihat kepada diri kita. Karena sehebat apapun diri kita, kita masih perlu yang namanya nasihat. Jangan sampai kemudian kita merasa sudah wow, sudah super, sudah hebat lah, gitu ya. Jangan. Saya analogikan begini. Anda tahu Cristiano Ronaldo, seorang pemain sepak bola dunia. Dia tetap butuh pelatih. Untuk apa? Untuk memberikan nasihat kepada dirinya. Padahal ibaratnya kalau pelatih itu diajak main bareng sama Ronaldo, tidak sebagus Ronaldo gitu ya. Mike Tyson, seorang petinju juara dunia, dia tetap butuh seorang pelatih. Kenapa? Dia butuh nasihat dari pelatihnya. Padahal kalau pelatihnya diajak tinju musuh Mike Tyson nih,
jelas kalah pelatihnya. Itu artinya apa? Orang hebat pun itu tetap butuh yang namanya nasihat. Sekalipun seorang anak kecil memberikan nasihat kepada kita, yang kita lihat itu jangan umurnya, yang kita lihat jangan siapa mereka, ataupun apa status mereka, tapi yang kita lihat apa isi nasihatnya, apa pesan yang disampaikan oleh orang tersebut kepada kita. Jika kita bisa menerima nasihat itu bukanlah suatu kebetulan. Kita sedang mendapatkan asupan gizi, asupan vitamin. Kita mendapatkan obat untuk hati kita, agar di situ hati kita bisa lebih bersih lagi, bisa lebih meningkatkan lagi keimanannya, sehingga kita bisa hidup bahagia di dunia. Dan kelak kita bisa masuk ke dalam surga selamat dari api neraka. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.